Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu bermurah hati kepada kita sehingga kita diperkenan untuk bersatu kembali untuk membaca firman Tuhan dan juga merenungkan firman-Nya yang telah disiapkan bagi kita hari ini, yaitu hari Jumat 21 November yang terambil dari 2 Samuel 7 ayat 28 dan yang kedua dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa mohon kekuatan dari Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang ya Tuhan, bersyukur kepadamu atas semua anugerah kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan bagi kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan begitu baik sehingga kami boleh meluangkan waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan juga telah siapkan bagi kehidupan kami. Untuk itu kami mengakui akan ketidakmampuan kami untuk mengerti, memahami, apalagi melakukan dengan kekuatan diri kami sendiri. Oleh karena itulah kami mohon kuasa Roh yang Kudus memberikan penerangan, pencerahan bagi kami semua sehingga kami dapat mengerti, memahami, tentunya juga melakukan dalam hidup keseharian kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan menguasai hati, pikiran, lidah hamba-Mu sehingga apapun yang disampaikan seturut dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Saudara, saya bacakan firman Tuhan yang membekali kita pada hari ini. Dari 2 Samuel 7 ayat 28 begini firman. Ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu kebenaran. Yang kedua Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema renungan pada hari ini yaitu Disciple of Jesus, yaitu murid-murid Yesus. Kita adalah murid-murid Yesus gitu ya. Ciri-cirinya atau tanda-tanda murid Yesus itu apa? Yaitu tetap dalam firman-Nya, senang dengan firman-Nya, dan hidup dalam firman Tuhan. Jadi karena firman Tuhan itu adalah kebenaran di dalam kehidupan kita, jadi kita adalah orang-orang yang senang dengan kebenaran karena firman Tuhan adalah kebenaran. Dikatakan dalam ayat yang kedua itu ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, di samping kebenaran itu adalah juga firman Tuhan, yaitu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Mazmur 119 ayat 105 ya. Bahkan Mazmur itu sudah digubah dalam pujian. Nanti kita tutup dengan pujian seperti itu juga ya, yaitu firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, jadi kita sudah merdeka di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan mau lagi kita yang sudah hidup merdeka, bebas di dalam kebenaran itu, mau lagi dijajah, diperhamba, diperbudak oleh dosa, oleh ketidakbenaran, oleh si dusta iblis itu ya. Tapi kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita diperhamba oleh apapun tentu sangat tidak mengenakan ya, apalagi dijajah. Kita tentu selaku bangsa Indonesia pernah merasakan penjajahan baik dari negara Belanda, dari Jepang begitu ya.
tentu kita tidak merasa bebas oleh penjajah itu. Demikian juga kalau kita hidup di dalam Tuhan, tidak mau lagi dijajah oleh dosa, oleh kuasa-kuasa kegelapan. Oleh karena itulah kita harus merdeka di dalam Tuhan. Supaya kita merdeka di dalam Tuhan, kita harus senantiasa taat kepada firman Tuhan, harus juga selalu mendengar firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Tuhan sendiri berkata ya dalam Yohanes 6 ayat 63 itu, firman-Ku, perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Jadi roh dan hidup itulah yang memerdekakan kita, sehingga tidak mudah lagi dijajah oleh kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan gitu ya. Jadi jangan mau lagi diperbudak oleh apapun, termasuk segala dosa, segala kenajisan. Jangan kompromi lagi dengan segala kejahatan di dalam kehidupan kita. Baiklah kita selalu taat di dalam kebenaran firman Tuhan itu, gitu ya. Jadi firman Tuhan memiliki begitu banyak fungsi, peranan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan segan-segan, jangan bermalas-malasan menelaah, membaca, mendengar, merenungkan firman itu. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, dan firman Tuhan itu adalah roh dan hidup yang mampu mentransformasi dan memperbaharui seluruh kehidupan kita. Kalau kita baca 2 Timotius 3 ayat 16 ya, ada 4 fungsi peranan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya baca ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk satu, mengajar. Kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi fungsi firman Tuhan itu sangat lengkap di dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi baiklah kita selalu membaca, merenungkan, melakukan, dan juga menyimpan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan tentunya juga memeliharanya. Dikatakan dalam Lukas 11 ayat 28 ya, berbahagialah orang yang selalu mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupannya. Tentu memelihara di situ mencakup juga melakukan di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi jangan kita nanti mau diperbudak lagi. Kita harus merdeka di dalam Tuhan secara de facto ya. Kita harus merdeka, bukan hanya merdeka secara de jure, tapi kita harus de facto, kenyataan di dalam kehidupan keseharian kita. Kita harus benar-benar merdeka di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga di situ kita selalu menang melawan segala tipuan-tipuan kuasa jahat, roh-roh jahat, dosa apapun bentuknya. Kita menang melawan semuanya itu bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu renungan yang boleh saya sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Selanjutnya kita amini dengan menaikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku,
besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kami meyakini firman yang Tuhan telah sampaikan kepada kami itu adalah kebenaran yang harus kami yakini, yang harus kami imani dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan senantiasa memerdekakan hidup kami dan memenangkan hidup kami di dalam kami melawan setiap kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menjauhkan kami dari persekutuan dengan Tuhan. Dalam sepanjang hari ini ya Tuhan, dalam segala aktivitas, kegiatan apapun yang kami lakukan, dimanapun Tuhan menempatkan kami, tentu begitu banyak ya Tuhan gangguan-gangguan, cobaan, ujian yang harus kami hadapi. Untuk itu biarlah firman Tuhan memerdekakan kami sehingga kami dapat memenangkan setiap peperangan dan kuasa-kuasa gelap yang ingin mengganggu kami ya Tuhan, kami boleh kalahkan oleh karena firman Tuhan telah memerdekakan dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati setiap keluarga kami, baik suami, istri, anak-anak kami, orang tua, anak cucu menantu, semua keluarga besar kami, dimanapun berada, apapun tugas pekerjaan mereka hari ini, Tuhan juga memelihara dan memberkati mereka, sehingga mereka dapat melakukan segala tugas-tugas pekerjaan usaha yang Tuhan telah percayakan kepada mereka dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.